Welcome to my video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitra, Stambuk G201-21012. Saya mahasiswa program studi matematika, jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Ibu Dia Ramawati SPDI MPD. Melalui video ini saya akan mereview sebuah perilaku yang sering terjadi di berbagai masyarakat di Indonesia, yaitu korupsi. Apa itu korupsi? Secara umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selanjutnya adalah jenis-jenis korupsi. Masih mengutip buku teori dan praktik pendidikan anti korupsi, menurut studi yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, praktik-praktik korupsi meliputi manipulasi uang negara, praktik suap dan pemerasan, politik uang, dan kolusi bisnis. Pada dasarnya, praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama, penyuapan bribery. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Yang kedua, yaitu penggelapan, pencurian, embezzlement. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Yang ketiga, penipuan, fraud. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasa melibatkan penjabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan penyuapan dan penggelapan. Yang keempat, pemerasan, extortion. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Yang kelima, yaitu favoritisme atau favoritisme. Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Tindak korupsi ini juga memiliki dampak-dampak yang dapat merugikan negara di segala bidang yang ada, mulai dari bidang ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, pendidikan, dan lain-lain. Dampak korupsi di bidang ekonomi antara lain penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatkan utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kemiskinan. Dampak korupsi di bidang pemerintahan antara lain etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, dan hilangnya fungsi pemerintah. Dampak korupsi di bidang hukum antara lain peraturan perundang-undangan yang tidak efektif dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan antara lain kerawanan pertahanan dan keamanan, garis batas negara yang lemah, dan kekerasan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak korupsi di bidang politik antara lain pemimpin koruptor,
publik tidak lagi percaya demokrasi, menguatnya plutokrasi, dan kedaulatan rakyat hancur. Dampak korupsi di bidang lingkungan antara lain kualitas lingkungan rendah dan kualitas hidup yang menurun. Adapun landasan yuridis dari tindak korupsi yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, ada 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu yang pertama, kejujuran, diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. Kedua, kedisiplinan, digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma. Yang ketiga, kepedulian, merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab, adalah kesadaran untuk menunaikan amanah. Yang kelima, kerja keras, merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya. Yang keenam, kesederhanaan, yaitu bergaya hidup tidak boros dan mewah. Yang ketujuh, yaitu kemandirian, merupakan tanda tidak mudah bergantung pada orang lain. Yang kedelapan, yaitu keberanian, adalah mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri. Yang terakhir, yaitu keadilan, yaitu adil di dalam menerapkan hukum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk pada masa Presiden Megawati, namun resmi berdiri pada tanggal 29 Desember 2003 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Adapun wewenang dari lembaga KPK diantaranya mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedudukan KPK, menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan kepolisian dan kejaksaan, di mana kepolisian dan kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Baiklah teman-teman, mungkin itulah review materi mengenai anti korupsi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.